Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang akan mewakilkan untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Arifin Cahyati dengan NIM 2020310065 sebagai pemateri 1. Bayu Febrianto dengan NIM 2020312127 sebagai pemateri 2. Ageng Rizky Anugrah dengan NIM 2020310112 sebagai pemateri 3. Feriska Rohim dengan NIM 2020310121 sebagai pemateri 4. Baik, pembahasan yang pertama itu mengenai apa itu kepemimpinan. Di sini saya mengambil dua pendapat menurut para ahli. Pendapat pertama itu menurut Charles J. Keating 1986, kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan pendapat yang kedua itu menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Nah, dari definisi di atas maka muncul tiga implikasi. Implikasi yang pertama itu kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Artinya suatu kepemimpinan itu mesti ada bawahan atau pengikut. Yang kedua itu kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Pada pembahasan yang kedua ini mengenai apa saja tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan pada dasarnya itu meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Di sini menurut Charles J. Keating 1986 mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan sebuah organisasi atau kelompok yang pertama itu memulai atau initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau memulai. Yang kedua itu mengatur atau regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok. Pemimpin sebagai pengatur, yaitu untuk mengatur arah. Yang ketiga itu memberitahu, informating, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Ya, seorang pemimpin itu tentunya bisa memberikan informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Yang keempat itu mendukung. Seorang pemimpin itu untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawahan dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama, ya, sebagai supporting. Yang kelima, menilai atau evaluatif, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. Yang keenam itu menyimpulkan atau summarizing, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan pendapat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan. Menurut Stoner, fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif. Kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yaitu yang pertama berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. Yang kedua, memelihara kelompok atau sosial. Sedangkan menurut Haig dan Gulat membagi 8 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penengah. Yang kedua, pemimpin sebagai pengatur. Yang ketiga, pemimpin sebagai
pemenuhan tujuan, yang keempat pemimpin sebagai katalisator, yang kelima pemimpin sebagai pemberi jaminan, yang keenam pemimpin sebagai yang mewakili, yang ketujuh pemimpin sebagai pembangkit semangat, dan yang terakhir pemimpin sebagai pemuji. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang diamati. Stoner mengatakan bahwa gaya kepemimpinan atau leadership style adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses pengarahan dan mempengaruhi pekerja. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat yang memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. Yang kedua, gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada memotivasi ketimbang mengandalkan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan persahabatan, saling percaya dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Menurut G. R. Terry, tipe-tipe kepemimpinan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Tipe kepemimpinan pribadi. Dalam sejarah sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. 2. Tipe kepemimpinan non-pribadi. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpinan otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang kelima, tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Yang terakhir, keenam, tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya, di mana ia ikut berkecimpung. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Reitz pada tahun 1981 yang dikutip Nanang Fatah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya. Akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya pemimpinan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelas bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan.
Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadi keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakangnya yang memiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keluasaan dalam berhubungan sosial, dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Baik, yang terakhir itu saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan pada makalah ini adalah pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas pemimpin dalam kepemimpinannya meliputi menyelami kebutuhan kelompok. Dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai, meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuannya bersama yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.